salata waz zakata was siyam. Saya ulangi lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina sholata waz zakata was siyam wa aujabal hajja wal umrata ma'al ihram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihil bararatil kiram. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala aidan syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Ustaz Haji Mursyid. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Ustaz Haji Saidi. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Al-Ustaz Zaini Tabah. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Haji Maswan. Wabil khusus tentunya Bapak Ustaz Amsar Abdul Majid SPD selaku Ketua Umum Masjid Jami'at Taqwa. Bapak Ustaz Abdul Manap SPD, Bapak Ustaz Takmiruddin Sya'bana Eskom, Bapak Ustaz Muhammad bin Haji Muhammad Soleh. Begitu juga yang sama-sama kita hormati segenap kru yang senantiasa selalu meliput kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Jami'at Taqwa. Wabil khusus yaitu Ustaz Hadi beserta yang lain-lainnya, Ustaz Haji Hasan Basri, dan juga segenap para hadirin jamaah bapak dan ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya kepada segenap bapak, ibu, saudara hadirin jamaah sekalian. Ramadan sebentar lagi akan datang. Kita sebagai umat Nabi Muhammad terus merasa senang dan gembira. Bahkan kita songsong kehadiran dan kedatangan bulan suci Ramadan. Ini kita bisa lihat di berbagai macam majelis taklim, baik yang ada di masjid, yang ada di musholla, bahkan yang ada di perumahan-perumahan, semua menyambut
datangnya bulan suci Ramadan dengan mengadakan satu acara yang namanya tawakuf sementara, majlis taklim, kemudian dirubah dengan kegiatan secara khusus menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat istimewa, dan itu adanya di Indonesia aja. Adanya di mana? Di Indonesia. Ketika kita mau menyambut datang bulan suci Ramadan, ini acara-acara begini adanya di Indonesia. Itulah Islam Indonesia, begitu beda dari yang lain, nikmat sekali. Coba bayangkan Bapak Saudara, ketika kita mau menyambut Ramadan, kita kumpul seperti ini, kita baca sebagian kisah maulid, kemudian ada sambutan dari pengurus, bahkan ada sambutan dari guru tetap, dalam rangka ingin menyampaikan penghormatan yang sebesar-besarnya datangnya bulan suci Ramadan. Ini istimewa sekali, sehingga kita berharap tentunya mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan akan diberikan kesehatan, sehingga kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena Ramadan merupakan salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan hanya untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Ketika orang melakukan puasa, khususnya yang kita maksud ada puasa Ramadan, nah itu kata Nabi pasti minimal dia akan memiliki dua kegembiraan. Satu, kata Rasulullah, farhatun indal iftar, gembira ketika berbuka puasa. Jadi nanti Bapak Saudara, kalau kita udah masuk Ramadan, itu pasti kita udah berpuasa. Nah, saat kita berpuasa, kita akan mengalami kebahagiaan, kita akan mengalami kegembiraan. Bahkan Nabi sampaikan minimal ada dua kegembiraan. Yang pertama, ketika kita buka puasa, itu pasti kita akan gembira. Cobalah kita lihat, nggak ada kelihatannya orang yang lagi puasa pas banget dengar suara azan maghrib, itu sedih, nggak ada. Rata-rata pasti seneng, gembira, baik yang tua maupun yang muda maupun yang anak-anak, pasti semuanya seneng, semuanya bahagia. Apalagi ketika kita berbuka puasa secara berjamaah, apakah itu di masjid, apa itu di musola, atau di rumah kita yang jarang sekali kita kumpul sama-sama, ayah dengan ibu kita, atau kita sebagai kepala keluarga, seorang suami dengan istri plus dengan anak-anak, itu jarang sekali makan berbarengan secara bersama-sama. Kadang-kadang seorang suami punya pekerjaan yang memang cukup padat, dia mungkin lebih dulu makannya. Atau anak-anak kita kadang-kadang kita ajak makan sama-sama, kadang-kadang susah karena memang banyak punya acara. Begitu juga istri jarang sekali makan bersama dengan keluarga. Tapi saat Ramadan itu bisa Allah kumpulkan kita sehingga kita bisa makan bersama. Bahkan kalau di masjid, Masya Allah, itu kumpul semuanya menjelang buka puasa 10 menit, 5 menit mereka sudah berzikir. Jarang itu begitu Bapak Saudara. Kita mau makan zikir-zikir terlebih dahulu, jarang gak kira-kira? Jarang sekali. Dan ini kita merasakan betapa nikmatnya Ramadan. Jadi minimal 5 menit sebelum berbuka puasa kita udah kumpul, ada kalimat-kalimat thayyibah yang dibaca.
Nah itu yang dikatakan ya farhatun indal iftar. Kita senang dan bahagia ketika berbuka puasa. Terdengarlah suara azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senang gak kira-kira dah? Senang. Coba yang kagak senang nunjuk yang kagak senang. Ya, rata-rata senang semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bilang Alhamdulillah. Silahkan kata Nabi, ya, yang paling bagus amalan ketika kita lagi berpuasa, batalin puasa kita. Berarti kita minum. Minum udah, itu adalah amalan yang terbaik. Batalin puasa kita. Ada korma, makan itu korma. Teh manis, minum teh manis. Yang ada memang seneng sama susu, minum tuh susu. Jangan ngerokok dulu. Ya, jangan Allahu Akbar langsung ngerokok. Ya, ada yang begitu ada. Tar dulu. Ya, masa ngerokok ya makruh. Tuh. Tapi nanti yang seneng sama rokok, Ustadz jangan begitu dong. Nah, begitu. Tapi minimal jangan rokok dulu dah. Entar. Ya. Minum terlebih dahulu. Korma itu sunnah Nabi. Kalau bisa rutob itu korma yang ya baru matang. Nah itu rutob namanya. Doa Allahumma lakasumtu bika amantu wa ala rizkika abtortu zahabaz zama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insya Allah. Itu doa yang kita baca. Walaupun nanti ada saudara-saudara kita yang bilang Allahumma lakasum tuh hadisnya doib, biarin aja orang bilang doib. Kagak ada hadisnya aja boleh baca doa. Jangankan doib, kagak ada hadisnya, kita baca doa boleh nggak? Boleh. Bapak berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah berikanlah saya rezeki yang halal yang berkah. Itu ada hadisnya nggak? Nggak ada. Boleh nggak? Boleh. Sekarang kadang-kadang kita ya dipojokkan selalu dengan hal-hal tersebut. Itu orang yang baca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu, hadisnya doib, dibilang begitu. Ya, terus Anda jawab biarin doib nggak apa-apa. Ya, baca nggak? Baca terus. Ada yang hadisnya sahih, zahabaz zama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Udah kita gabung aja yang doib, yang sahih kita gabung. Sebab walaupun kagak pakai hadis itu berdoa silahkan karena perintah ad-doa mukhul ibadah. Tuh begitu hadisnya. Ya, kemudian Allah berfirman ud'uni astajib lakum. Udah cukup, itu dalil kita. Ya, jadi jangan sampai Bapak dipojokkan seperti itu. Ya, akhirnya ngadu, Ustaz, saya baca doa Allahumma lakasum tuh bilang hadisnya doib. Sekarang saya kagak baca lagi. Nah, enggak perlu ya. Ya, jadi cukup ud'uni astajib lakum. Ad-doa mukhul ibadah. Cukup dah tuh Bapak Saudara, silahkan. Tapi baca doanya setelah batalin puasa. Kadang-kadang di masyarakat ada dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung Allahumma lakasumtu wa bika amantu dan seterusnya. Nah itu dirobah ya, dirobah. Kita batalin dulu. Ya, batalin dulu. Kalau Bapak diundang di rumah-rumah, kemudian Ustaz tolong baca doa, ya jangan baca doa langsung, suruh apa? Ya suruh batalin dulu. Saudara ayo batalin dulu minum. Nah habis minum baru kita baca doa. Begitu caranya. Ya, itu kita senang gembira ketika berbuka. Kenapa? Karena di antara doa tersebut zahabaz zama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Rasa haus telah hilang, rasa lapar telah hilang, tapi wasabatal ajru insyaallah, mudah-mudahan ganjaran kita puasa di hari itu akan
tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita dapat ganjaran pahala, seneng nggak? Seneng. Itu yang namanya pahala puasa, Pak. Masya Allah besar banget. Al hasanatu bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati di'bin. Yaqulullah illa sauma as-saumu li wa ana ajibih. Jadi biasanya Pak, Ibu, Saudara, itu kalau amal kebaikan 1 dibalas dengan 10, bahkan 1 dibalas dengan 700 lipat ganda. Kata Allah kecuali puasa. Kalau puasa itu milik saya, pahalanya bagaimana? Pahalanya tidak ikut dalam aturan 1 dibalas dengan 10, 1 dibalas dengan 700 lipat ganda. Tetapi puasa rahasia, Allah akan memberikan lebih dari itu. Tuh, jadi bisa ribuan, bisa triliunan, bisa miliaran pahalanya. Enak gak kira-kira? Enak, makanya kita gembira. Jadi kalau kita udah dengar suara azan maghrib, itu kita senang, bahagia. Kenapa? Kita berharap puasa kita dari mulai subuh sampai maghrib mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun puasa yang berkualitas Pak, Ibu, ya. Jadi puasanya harus yang berkualitas. Jangan hanya puasa shaumul awam. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa kecuali cuma lapar dan haus saja. Itu jangan begitu. Jadi kita tingkatkan puasa kita, bukan sekedar enggak makan dan tidak minum, tetapi mudah-mudahan puasa kita lebih dari itu. Karena memang kan rukun puasa cuma 2. 1 niat, 2 enggak makan, enggak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa selama siang hari, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Udah begitu aja rukun. Niat, ini niat penting kata Imam Syafi'i, tabyitun niyah fi kulli yaumin. Kita harus niat di malam hari setiap hari. Nawaitu shauma ghadin an adai pardi syahri ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Begitu ya Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku sekalian, baca doa ya tadi sudah, sekarang baca niat. Niat yang benar. Nawaitu shauma ghadin an adai pardi syahri ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Sekarang ada kalau yang niatnya lapasnya nawaitu shauma ghadin an adai pardi syahri ramadhana hazihi sanah lillahi ta'ala. Nah itu kadang-kadang kita dengar di beberapa tayangan televisi Ramadana. Nah ini tolong kita perbaiki. Jadi nawaitu shauma ghadin an adai pardi syahri ramadhani hazihi sanati. Kalau ditanya Ramadhani ini adalah isim ghairu munsharif, benar. Ropaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasroh. Ya, itu selama tidak didopatkan. Ropaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan fathah. Ya, tapi kalau ya dia sudah diidopatkan atau dimasukkan alif lam, maka kembali dijarkannya dengan kasroh. Jadi nawaitu shauma ghadin an adai pardi syahri ramadhani hazihi, sebab ramadhani mudhof, hazihi mudhof ilaih. Jadi isim ghair munsharif ketika diidopatkan maka berubah, yang tadinya dijarkan dengan fathah sekarang kembali lagi dijarkannya dengan kasroh. Tuh begitu ya. Jadi niatnya tiap malam tuh Bapak Saudara. Nawaitu shauma ghadin an adai pardi syahri ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Begitu. Nah yang kedua, setelah kita niat ya kita jaga. Jangan makan, jangan minum, jangan melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Namun kata Imam Al-Ghazali, jaga juga hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Itu begitu.
Nah, sehingga mudah-mudahan nanti pada saat azan maghrib kita senang bahagia karena kita dapat ganjaran pahala, karena puasa kita berkualitas. Ya, jadi tolong dijaga benar. Ya, ayo kita puasa bukan sekedar enggak makan, enggak minum. Laksanakan sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, yang kedua yaitu farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa akan merasa bahagia dan gembira ketika nanti bertemu dengan Tuhannya, ketika nanti di akhirat. Karena kita nanti di akhirat yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk orang-orang yang berpuasa itu dia akan senang dan bahagia. Kenapa? Karena Allah akan istimewakan orang-orang yang berpuasa. Dari mulai dibangkitkan dari kubur aja itu Bapak, Ibu, Saudara, itu orang yang berpuasa udah diistimewakan. Ketika bangun dari kubur mulutnya harum. Ya, mulutnya apa? Harum, wangi, semerbak. Sebab kata Nabi la khalupu ya pamissoimi atyabu indallah min rihil miski. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik. Makanya tuh kalau udah tergelincir matahari kita disunnahkan jangan gosok gigi. Makruh hukumnya kalau kita bersiwak. Walaupun kita bilang nih mulut rasanya kurang enak udah. Kalau udah mulai tergelincir matahari mulut kita rasanya udah kurang enak. Nah, itu biarkan saja Bapak, Ibu, Saudara. Karena nanti bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada minyak misik. Nah, itu ditandai mulai dia dibangkitkan dari kubur. Itu nanti manusia-manusia pada bingung. Ini harum dari mana? Semerbak harum wanginya. Ini muncul dari mana? Ternyata dari orang-orang yang suka berpuasa. Tuh, mulia berarti. Nah, ketika di sorga nanti ada namanya babur royan, pintu royan. Babur royan itu pintu sorga yang hanya khusus buat orang-orang yang berpuasa. Jadi nanti yang berpuasa dipanggil-panggil sama babur royan. Ainas shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Silahkan masuk melalui pintu royan ini. Tuh, makanya pantaslah kata Nabi gembira ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan insya Allah dua kegembiraan ini akan kita dapatkan nanti ya, di dunia minimal saat kita berbuka, di akhirat nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya secara berkualitas karena ilmunya sudah ada. Ya, jadi ibadah harus dasarnya dengan ilmu. Nah, ilmunya kita udah miliki, tolong diamalin. Ilmu terkait tentang puasa tolong benar-benar diamalkan sehingga mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari sama-sama kita baca Fatihah, khususnya buat jamaah-jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga bisa kembali beraktivitas seperti biasa, berkumpul dan berjamaah, dan juga bisa melaksanakan puasa yang tinggal sebentar lagi. Khususnya kepada saudara kita yaitu Bapak Ustaz Abdul Rajik yang saat ini beliau memang dalam keadaan kurang sehat, yang baru saja ya dioperasi. Ya, mudah-mudahan operasinya sudah dilaksanakan, sekarang lagi masa-masa penyembuhan. Kita doakan, kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga ya daripada saudara kita sehingga bisa kembali sehat seperti biasa. Begitu juga kepada orang-orang tua kita semuanya nih, Masya Allah banyak masih orang-orang tua kita. Kita doakan semoga orang-orang tua kita selalu diberikan kesehatan panjang umur sehingga bisa terus bersama-sama dengan kita. Karena sering saya katakan di majlis ya, kalau kita ada orang tua, masih ada yang muda, ada yang tua, itu terasa hangat rasanya. Ya, di Masjid At-Taqwa ya, ini alhamdulillah yang tua masih banyak. Ya, yang muda
sudah bermunculan, alhamdulillah. Ustaz muda sudah banyak, tapi tetap kurang hangat kalau nggak ada orang tuanya. Tapi alhamdulillah di Masjid Jami At-Taqwa orang tua ya itu masih ada dan masih banyak dan aktif. Yang saya lihat masih begitu aktif. Kita doakan semoga orang-orang tua kita senantiasa dijaga kesehatannya ya, sehingga nanti setelah lebaran kita bisa kumpul lagi ya, kita kembali buka ini pengajian sama-sama utuh, nggak ada yang kurang satupun. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin sekalian, selanjutnya setelah ini kita akan bermusafahah, mungkin dari sebelah kanan menuju ke guru kita seperti itu. Dan saya sebagai pembawa acara pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa